Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nanda kita menyampaikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ini, yaitu berkah. Mengambil ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya seluruh penduduk. Kita melihat ayat ini ada isyarat bagaimana menganjurkan kita berjamaah, menganjurkan kita bersatu. Maka sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Dalam konteks belajar, karena kalau kita melihat ayat terkait dengan puasa ini, itu lebih ditekankan juga dengan ilmu. Ya, kita bisa melihat ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tutup dengan kata-kata ta'lamun. Artinya proses belajar itu butuh proses yang panjang. Seperti Ananda tadi, itu proses belajar. Mudah-mudahan prosesnya ini sampai betul-betul mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, al-furqatu azabun. Dalam konteks belajar, jangan sampai kita berada pada belajar dalam mandiri. Nah, ini bisa azab bagi kita ini. Hadis Nabi SAW mengajarkan bagaimana belajar berjamaah. Apa artinya? Rasulullah SAW memiliki sahabat. Sahabat, setelah itu ada namanya tabi'in. Setelah tabi'in ada namanya ulama. Nah, tentu dalam hal belajar ini kita tidak bisa langsung kepada Nabi. Ya, saya ingatkan kembali, Abu Darda pernah berkata, "Ma nahnu laula kalimatul ulama." Jadi cara belajar kita ini harus penting dipelajari. Bagaimana metode belajar kita? Bagaimana cara belajar kita agar ilmu kita ini berkah? Jangan sampai yang muncul adalah melihat satu ayat, melihat satu hadis, kita yang langsung ingin merumuskan satu hukum. Ini fatal. Maka hadis Nabi mengatakan al-furqatu adzabun. Kira-kira ada enggak yang sama-sama pemahaman kita? Kalau kita berdiri sendiri, al-furqah adzabun, maka itu bisa menjadi penyakit berbahaya. Makanya harus ada dalam bahasa hadisnya muttafaqun alaih. Ya, disepakati. Kalau tidak ada pemahaman yang sepakat dengan pemahaman kita, itu perlu kita cari-cari. Kenapa saya mengamalkan agama Islam seperti begini? Apakah saya yang keliru? Karena ulama ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Otomatis kalau pewaris Nabi, secara otomatis kita ini masyarakat biasa yang tidak tahu menahu terkait dengan asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu usul fikih, usul tafsir, qawaidut tafsir, ini banyak. Lalu bagaimana konteks kita agar ilmu kita ini berkah? Minimal sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kan? Mengikuti pandangan ulama. Kalaupun pandangan ulama kita ini sekarang mudah. Ulama itu, ya, itu ada ulama fuqaha, ada ulama tafsir,
Kalau ulama fuqaha terkait dengan hukum, ada ulama muhaddis. Ini semua perlu kita, karena jangan sampai berbicara terkait dengan ilmu bukan kapasitas kita, ini berbahaya. Ini berbahaya. Oleh karena itu ketika kita melihat ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, seakan-akan isyaratnya adalah kalau konteks belajar, kita harus belajar sebagaimana ulama-ulama dulu cara belajarnya. Ini kan memberikan isyarat, bukan saja dengan puasa. Kita mau puasa, kita tidak bisa tanpa ada ilmu. Lalu bagaimana cara? Tentu dengan cara ulama. Seakan-akan puasa ini bukan saja berbicara masalah puasa itu sendiri, tapi banyak kandungannya, masalah ilmu, masalah dunia, ya. Dalam seluruh konteks, kalau tadi kita dengarkan betul, seluruh konteks kehidupan kita ini satu syaratnya berkah. Nah, itu juga dalam konteks la'allakum tattaqun. Maka secara proses belajar ini bukan hanya nilai akademi yang diinginkan, bukan saja nilai ya terkait dengan pendidikan, tetapi ada semacam pembelajaran yang membentuk ketakwaan. Oleh karena itu, pintar ceramah tidak pintar ceramah bukan hal yang perlu ditonjolkan, tetapi sebagai orang yang sudah belajar, niatnya untuk menyampaikan ilmu itu penting. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ayat ini berkaitan sebelum ayat puasa. Orang yang memiliki ilmu harus menyampaikan ilmunya. Jadi orang yang ceramah itu tentu menjadi nasihat bagi orang tua. Jangan sampai ada berbangga diri, sudah anaknya pintar ceramah, imam. Ini penting karena ini bisa menjadi penyakit ain. Penyakit ain ini berbahaya. Ya, kalau ada dalam hati berbangga, sementara anak kita ini dilihat dengan orang lain dengan mata takjub, itu bisa menjadi penyakit ain. Makanya biasa terjadi waktu MTS misalnya, atau waktu masih muda, ini baik-baik, bagus ibadahnya, caranya puasa bagus, sholatnya, mengajinya. Namun, siapa yang tahu ketika umur 25 tahun sudah menikah, berbalik, itu terjadi karena terkena yang namanya penyakit ain. Oleh karena itu ketika kita melihat seseorang, kita hanya berkata Masya Allah. Tidak dianjurkan langsung menyanjung dan memujinya. Kita harus sebelum menyanjung kita mengatakan Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya terkait dengan memahami satu tindakan agar tidak fatal. Oleh karena itu dalam hal proses belajar yang sebagaimana yang disampaikan tadi, bagaimana mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu ya, satu biji bisa menumbuhkan 7 tangkai, sampai satu tangkai ini melahirkan atau menumbuhkan 100 biji. Jadi itulah yang namanya berkah. Ya, du'afu liman yasha, bahkan Allah mengatakan kebaikannya akan bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapan-harapan kita hanya betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada harapan-harapan yang lain. Itu dalam hal salat saja Allah mewanti-wanti, faman shalla faqad yurai, siapa yang salat karena ingin dilihat, bahwa faqad asyrak, dia syirik. Ini dalam hal salat saja ini, apalagi dalam hal menyampaikan ilmu, apapun itu prosesnya harus betul-betul menjernihkan hati. Maka ketika kita melihat ayat sebelumnya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatluna alaikum ayatina wa yuzakkikum, Allah menegaskan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Rasul, wa yuzakkikum, zakka, mensucikan diri. Kenapa? Ini penting bagi kita sebagai pendengar, penuntut ilmu,
apapun profesi kita, mensucikan diri. Karena terkadang yang muncul adalah ini ana khairumin, ana khairumin. Ini yang paling berbahaya, ditakutkan. Apa itu? Saya lebih baik daripada kalian. Maka ulama kita mengatakan satu tipsnya agar tidak muncul kata-kata ana khairumin, saya lebih baik daripada kalian. Apa katanya? Yaitu zikirkan, zakirna dawama annaka min turabin ila turabin. Zikirkan, lazimkan selalu bahwa kita ini dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kita ini semua dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimukum, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada kita. Karena pendengaran ini, penglihatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sebenarnya tidak ada pembahasan di sini yang terkait yang kita ingin cari, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, apakah itu dalam mimpi, apakah itu berupa isyarat-isyarat melihat sesuatu. Kenapa? Pertama adalah wa yuzakkikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan proses mensucikan jiwa kita, mensucikan pikiran kita, sehingga Allah memberikan ilmunya. Allahu nurus samawati wal ard, karena Allah maha memberi cahaya. Ilmu ini adalah al-ilmu nurun, dan itu kata Imam Syafi'i la yu'tihi li'asi. Ilmunya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, salah satu tanda bermaksiat yang paling berbahaya merendahkan orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita miliki bukan mengantarkan kita merendahkan orang lain, bukan untuk mengantarkan bagaimana melihat aib-aib orang lain, karena itu sangat berbahaya kepada amal-amal kita. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, menegaskan, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Dalam ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ini kata-kata yang paling perlu diperbaiki agar sekiranya qaulun ma'ruf memberikan manfaat, motivasi. Kalaupun tidak mampu, maka selayaknya wa maghfirah memberikan ampunan. Maka ayat lain dikatakan wa antafu aqrabu littaqwa. Orang yang mampu senantiasa memaafkan saudaranya, itu adalah ciri-ciri orang yang senantiasa dekat dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah memiliki orang ini ciri ketakwaan. Maka mudah-mudahan kita mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kita betul-betul dimiliki yang namanya ketakwaan. Bukan kita yang memilikinya, tapi ketakwaan inilah yang memberikan kita stempel bahwa kamu orang yang bertakwa. Bukan diri kita yang memberikan stempel bahwa saya orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.